Yes. Shalom. Shalom. Kami menyapa kalian yang sedang menyaksikan ibadah perdana Blessing Ministry pada hari ini. Setelah 2 bulan ya, 6 bulan nih kita libur ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan. Luar biasa. Nah, hari ini kita ketemu lagi dalam format yang berbeda. Format kita adalah format online, ibadah online. Saya berharap saudara yang memang sudah diberitahukan bahwa hari ini ada ibadah online dari Blessing Ministry dapat yang sudah bergabung maupun yang akan bergabung. Saya menyapa saudara untuk dapat segera bersama-sama dengan kami di ibadah pada sore hari ini. Tentunya ada hal yang dahsyat dan luar biasa yang akan Tuhan sampaikan kepada kita. Kita percaya bahwa berubahnya format ibadah kita itu tidak mengurangi kegairahan kita untuk memuji dan menyembah Dia. Ya, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh tembok apapun. Dia bekerja dengan kuat kuasanya. Jadi waktu kami ada di tempat ini, ada di Serpong, saudara ada di rumah di mana saudara berada, kami pastikan bahwa hadirat Tuhan yang sama yang kami rasakan di tempat ini juga akan dirasakan oleh saudara yang ada di rumah. Amin. Amin. Begitu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Yes. Kami bersyukur Bapak untuk hari ini, untuk ibadah online perdana dari Blessing Ministry. Saya percaya inilah hari yang Kau jadikan bagi kami berkumpul bersama-sama secara online, untuk kami dapat terus menaikkan kegairahan kami melalui pujian penyembahan kami, mengagungkan Engkau. Bahkan pada hari ini juga ada firman kehidupan, firman kebenaran yang akan disampaikan kepada setiap kami yang bergabung di ibadah online ini. Kami percaya sungguh Bapak, ini adalah permulaan yang luar biasa bagi Blessing Ministry untuk kembali dapat beribadah bersama-sama secara online. Kami percaya pada saat ini, waktu kami menyambut Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami, maka waktu kami ada di Serpong maupun saudara kami yang ada di rumah mereka sedang menyaksikan ibadah ini, kuasa yang sama, hadirat yang sama, kemuliaan yang sama, kasih-Mu yang sama yang kami rasakan di tempat ini, itu juga dirasakan oleh setiap mereka yang ada di rumah mereka, yang ada bersama-sama dengan kami, bergabung bersama-sama dengan kami, beribadah pada sore hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya percaya inilah new normal, sesuatu yang baru yang sudah dikerjakan oleh Tuhan sendiri, bahwa Engkau bergerak melampaui tembok-tembok yang dapat dilakukan oleh manusia. Kami percaya inilah waktunya Tuhan Engkau melakukan perkara yang lebih dahsyat lagi, karena pelayanan ini bukan hanya menjangkau sebagian kecil orang, tetapi akan menjangkau banyak orang melalui ibadah online. Banyak orang dapat melihat dan diberkati melalui ibadah online dari Blessing Ministry pada sore hari ini. Terima kasih, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Mari Bapa hadir, mari Yesus Engkau hadir, mari Roh Kudus Engkau hadir. Engkau hadir dan Engkau meresponi setiap hati yang datang untuk meninggikan, memuliakan Engkau dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami beribadah pada sore hari. Mari angkat tangan. Terima kasih Tuhan. Oh, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan.
Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Kau Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami datang, ku datang Tuhan, dalam hati ini kami menghampiri Engkau ya Tuhan. Berhias, yes, darah-Mu menguduskan kami untuk menghampiri Engkau. Sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sekali lagi kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan, yes, dalam hati berhiaskan kekudusan. Seluruh surga menyembah-Mu. Seluruh haleluya, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, oh surga bumi menyembah. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Kudus Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari naikkan sekali lagi, kami datang Tuhan. Ku datang, milik kami ya Bapa. Kami rindu mengalami hadirat-Mu Tuhan. Orang seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, sekali lagi kami datang Tuhan. Datang Tuhan, oh yes, dalam hati Kau hadir di tempat ini dan di rumah-rumah setiap anak-anak-Mu sedang memuji menyembah. Haleluya, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan. Amin, amin. Oh Allah semesta alam.
kuduslah Tuhan, Kau Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan. Oh surga bumi menyembah. Oh surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Mari Oh Jesus, 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 Jesus. Haleluya. Surga bumi menyembah, meninggikan Kau Raja, mengagungkan nama-Mu yang indah, berkuasa memerintah selamanya. Oh, oh yes, oh yes, oh yes, Tuhan terima kasih kehadiran-Mu, hadirat-Mu ada di sini, hadirat-Mu ada di sini, hadirat-Mu melawat menjamah pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami bersyukur kuasa-Mu, kasih-Mu tak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kau bekerja untuk kebaikan kami Tuhan. Kami percaya, oh yes, yes God. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu.
diam di hadirat-Mu. Amin. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh yes, penuhi hatiku. Yes, God, this is the time. Dengan hadirat-Mu, this is the time that we feel us again, Lord. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, amin, dalam hati-Mu. This is who we are, God. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Come on. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat kami angkat tangan kami kepadamu, Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Katakan lagu ini dengan hati yang rindu. Ya. Penuhi hati, penuhi kami. We long to be filled with You again. With Your presence, with Your Spirit, oh God. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, take us near, bawa kami mendekat dalam hati-Mu. Amin, amin, amin. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, amin, oh yes, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
diam di hadirat-Mu. Oh, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sekali lagi, come on. Ku rasakan kasih-Mu yang indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Oh, diam di hadirat-Mu. Oh, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Katakan penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di dalam hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya. Oh, diam di hadirat-Mu, menanti-nantikan diri-Mu. Amin. Diam di hadirat-Mu. Hallelujah.
sedang merasakan realita hadirat kuasa Roh yang sedang mengalir kepada. Saya percaya pada saat ini, bagi saudara yang sedang menyaksikan, yang sedang turut menyembah dengan kami pada sore hari ini, saudara juga sedang mengalami lawatan Tuhan. Saudara sedang mengalami hadirat kuasa kasih Tuhan yang sedang mengalir di tempat engkau menyembah Dia, di tempat engkau sedang mengagungkan Dia, di tempat di mana rohmu sedang terkoneksi dengan rohnya. Dan engkau sedang mengalami Dia, engkau sedang mengalami Dia. Seperti kami di sini sedang mengalami Tuhan. Tadi ada roh Tuhan yang berbicara kepada saya, dan Dia berkata gini, aku merindukan penyembahan dari tempat ini. Aku merindukan penyembahan dari tempat ini. Aku merindukan, dan itu terus terngiang-ngiang. Aku merindukan penyembahan dari tempat ini. Aku merindukan. Saya percaya. Kenapa Tuhan merindukan? Karena memang setiap kita ditentukan dari awal mula untuk menjadi penyembah-penyembah Dia. Tuhan rindu penyembahan kita. Tuhan rindu pengagungan yang kita naikkan. Amin. Kita tidak sedang terbawa arus dengan apa yang sedang dialami oleh dunia ini. Tuhan kembali sedang membawa perhatian kita untuk terfokus kepada Dia, mendengar Dia, mengalami Dia, dan selalu diperbaharui di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara kepada kami sampai dengan saat ini. Kau rindu penyembahan dari tempat ini. Yes God, kami percaya. Untuk kami terus menangkap apa yang sedang Kau sampaikan kepada kami, khususnya di ibadah perdana online blessing ministry. Percaya inilah momentum yang Engkau sedang buat di tengah-tengah kami, untuk terus keberadaan kami blessing ministry menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat. Engkau dahsyat. Engkau dahsyat. Yes God. Seperti wanita mengurapimu. Come on. Yes. Yes God. Seperti wanita mengurapimu, di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapi. Kami bawa yang terbaik di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Come on. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sekali lagi, come on. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Oh my God, oh my God. Seperti wanita, come on.
bawa kami. Itulah kami turun di hadirat. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita kamu, Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki. yes God, oh yes. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Oh yes, Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Oh yes. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ini kami itu ku menutup mata, seumur hidup kami menyembah ku tetap setia janjimu, menanti janjimu. yes God. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi, Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. sekali lagi, sampai akhir hidupku bagimu, Menutup mata, melayani dirimu, tetap setia oh yes, menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. sampai ku dapatkan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, 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 Haleluya. haleluya.
pujian ini sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan kami, yang nantinya bukan menjadi kebanggaan kami. Kami tahu mahkota itu adalah anugerah-Mu, Engkau yang memampukan. Tapi kami tahu waktu kami kembali, maka kami akan melemparkan mahkota itu ke bawah kaki. Tanda satu penyataan bahwa sebenarnya setiap mahkota yang sudah Engkau persiapkan bagi kami, itu semua adalah anugerah. Amin. Engkau yang memampukan dan memperhitungkan kesetiaan kami sampai akhir. Bahkan suatu keadaan di dunia sepertinya tidak menentu, Engkau tetap memahkotai kami dengan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, agar kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Bahkan waktu kami mengikuti ibadah online ini, kami tahu Engkau telah mempersiapkan mahkota-mahkota bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang ikut memuji dan menyembah Engkau pada sore hari ini. Amin. Engkau sedang mengaruniakan kepada mereka pengertian bahwa inilah waktu-waktu di mana Engkau akan menyatakan lebih lagi Tuhan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kota, bangsa, dan generasi ini melalui umat, khususnya melalui blessing ministry yang cuman sebagian kecil dari apa yang sudah Engkau bangun sendiri dengan tangan-Mu. Bahwa kami itu untuk kami melihat dan memandang Engkau senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau aja. Terima kasih. Yes, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi, oh Yesus, padamu ku berseru, kami berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru,
kekuatan yang baru yang Kau berikan kepadamu itu semata-mata oleh karena Engkau yang memelihara kami. Engkau yang memelihara kami. Amin. Amin. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang memelihara kami. Terima kasih sewaktu sepertinya dunia sedang dilanda oleh ketakutan, intimidasi atau apapun sedang terjadi. Kau terus menempatkan kami di dalam kerajaan yang tidak bergoncang. Yes. Dan terus mengalami hadirat-Mu, mengalami kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, karena kami punya Tuhan yang besar. Janji-janji-Mu adalah buat kami. Waktu firman-Mu akan disampaikan pada siang hari ini, saya percaya dahsyat firman-Mu bagi Blessing Ministry. Apa yang akan dilepaskan adalah berasal dari dalam Amin. hati-Mu sendiri, Bapak, akan disampaikan kepada setiap kami. Terima kasih, Bapak. Kami mau sambut firman. Kami mau sambut firman. Kami mau sambut firman. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Oh, ku terima sekarang kemenangan darimu. Come on. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Oh, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena kepercayaan. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah. Meski di dalam kesesakan, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu, dalam genggaman-Mu. Kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya
Shalom. Shalom. Kita mau berdoa sebentar. Inilah iman pengakuan doa kami. Amin. Bahwa kami punya Tuhan yang besar. Yes. Yang kami mau sepakati adalah Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan, itu lebih besar Amin. dari apa yang kami alami hari-hari ini. Amin. Kami percaya kalau kami hidup hari ini, kami boleh beribadah hari ini, itu sebuah tanda Amin. bahwa Tuhan akan menuntun kami sampai di garis akhir. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seruan kami, pujian penyembahan kami. Kami berdoa bersehati dimanapun teman, sahabat, semua orang yang kami kasih ministry, blessing ministry dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Sepanjang firman ini dibentangkan, dibicarakan, diberitakan, ada lawatan Tuhan terjadi. Amin. Ada terobosan. Satu hal yang kami imanin, sebelum keadaan kami diubah, ubah hati kami, supaya kami seirama, Amin. senada dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus, yang rindu dan percaya diberkati Tuhan hari ini, sama-sama kita katakan amin. Wow, wow. Wow. Shalom. Ini udah 6 bulan ya. 6 bulan benar kita lockdown ini. Saya coba cari-cari blessing ministry itu di online. Nggak ada ya. YouTube pun nggak ada. Tapi ini perdana saudara. Amin. Ini artinya kalau blessing sudah bikin online, berarti lawatan sedang terjadi buat blessing ministry. Amin. Wow, dahsyat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keterbatasan kita tidak akan pernah bisa membatasi kuasa Tuhan bekerja. Amin. Yes. Kita mengalami sebuah situasi yang benar-benar di mana di luar dari prediksi, dugaan manusia. Dan sepertinya benar yang Tuhan katakan bahwa Dia akan meruntuhkan apa yang manusia bangun, tapi Tuhan akan membangun apa yang Dia sedang rencanakan dan nubuatkan atas manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sore menjelang malam ini kita bicara tentang hidup apa kata Tuhan. Yes. Wow. Haleluya. Kita ini punya kitab suci karena memang sudah ada pendahulu-pendahulu kita. Ada orang-orang yang Tuhan pakai, rasul, nabi, orang-orang benar. Tapi ketika kita belajar kitab suci, Abraham, Nuh, itu belum memiliki sebuah kitab yang tertulis. Dan kita perlu sadari dan ketahui, Nuh, Abraham adalah orang yang hidup bergantung dengan Tuhan. Dan Abraham sebelumnya bukan penyembah Tuhan. Dia masih menyembah berhala. Tapi ketika panggilan Tuhan datang dan terjadi atas Abraham, bukan keadaannya yang pertama diubah, tapi mulai posisi hati pikirannya mulai dibaharui untuk menyembah Tuhan yang benar, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan ketika dia mendengar suara Tuhan untuk pergi meninggalkan Ur Kasdim, disinilah di awal bagaimana kehidupan terjadi atas Abraham. Begitu juga dengan Nuh. Pada waktu dia mendengar suara Tuhan, banyak orang berkata, Nuh kehilangan kesadaran, atau lebih tepatnya gila. Dan hari-hari ini dunia membuktikan semua yang dibangun manusia, teknologi, kecanggihan, kepintaran manusia dilantakkan oleh sebuah virus. Tetapi semua yang saya beritahukan, blessing ministry dan semua yang ada di rumah, ketika kau hidup dengan apa kata Tuhan, maka kau akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Amin. Karena Yesus telah menang di kayu salib. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Hari ini saya percaya bahwa hidup apa kata Tuhan membuat kita akan terus berjalan dalam kemenangan dan kehidupan. Amin. Saya juga merasakan, Bapak Ibu juga mungkin juga merasakan, di mana semua berhenti sejenak, tidak bisa beraktivitas. Bahkan salaman pun kita sudah hampir tidak bisa.
Tetapi saya percaya Tuhan tidak pernah berhenti menyentuh saya dan saudara. Amin. Jadi kita belajar firman Tuhan yang terambil dalam Markus pasal yang kelima. Saya berharap yang di rumah juga bisa mengikuti. Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-45. Dan ini terus saya hidupi berhari-hari. Saya juga Bapak Ibu mungkin mengalami hal-hal masa-masa sulit usahamu, ya, pelayanan juga terganggu, ya. Mungkin kau harus bayar A, B, C, D. Tapi percayalah, ketika kau dengar firman Tuhan pada hari ini, mungkin masalahmu tidak selesai, tapi kekuatan Tuhan mengalir atas hidupmu, sehingga kau akan keluar sebagai pemenang. Yes, amin. Mazmur 108 ayat 14 berkata begini, bahwa ketika Tuhan di pihak kita, Dia buat kita berjalan dalam kemenangan. Karena Dia akan menginjak musuh-musuh kita. Haleluya. Saya akan membaca demikian firman Tuhan. Markus pasal yang kelima ayat 35 sampai 45. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, dan saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Alkitab menceritakan tentang perjalanan seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Bapak Ibu Saudara terkasih, Yairus sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, Alkitab mencatat bahwa anaknya sedang mengalami sakit keras. Kepala rumah ibadat atau penjaga sinagog lebih identik dengan mungkin pengurus gereja, aktif dalam pelayanan, pemimpin mungkin persekutuan dan gereja. Dan pada waktu dia mendengar tentang Yesus, Alkitab mencatat di ayat yang ke-30, di ayat yang ke-20, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini mungkin kau yang datang di rumah ini, atau kau yang sedang mendengar ibadah online Blessing Ministry dimanapun yang kau berada. Tuhan tidak pernah terbatas untuk melawat, menjawab, dan memulihkan keberadaanmu. Yang saya percaya dimanapun yang kau berada, Tuhan tahu alamatmu. Tuhan tahu di mana kau saat ini berada. Pertanyaannya, ketika engkau sedang dalam masa-masa sulit, atau engkau sedang diperhadapkan dengan sebuah masa-masa yang di luar dari pemikiranmu, pertanyaannya adalah, engkau datang kepada Yesus tersungkur, atau engkau hanya habis berpikir melamun dan berkata di dalam dirimu, mungkin ini sudah akhir hidupku. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan semua jemaat yang ada di rumah, hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Saya percaya ketika kita ada hari ini di masa-masa sulit ini, itu sebuah tanda bahwa Tuhan punya tujuan
untuk menyelesaikan tujuannya atas saya dan saudara. Amin. Satu hal yang Tuhan mau bilang, ketika engkau punya persoalan, ketika engkau punya pergumulan, jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Datang mendekat kepada Yesus. Saat engkau datang mendekat seperti kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, di tengah jalan, bukan Yesus langsung datang ke rumahnya menyembuhkan anaknya, tapi ada seorang perempuan pendarahan 12 tahun. Dengan iman dia menjamah jubah Yesus. Pada waktu iman itu terjadi, dia sembuh. Padahal Yairus yang pertama minta kepada Tuhan Yesus, segera datang ke rumahku. Hari ini mungkin engkau sedang mendengar firman ini sejam sebelumnya ketika beribadah. Ada orang mungkin datang atau kau mendengar kesaksian. Orang lain dipulihkan ekonominya, orang lain diberkati dengan luar biasa. Orang lain bisa disembuhkan dari penyakit kanker. Hari ini Tuhan akan datang mengawalmu dan saya. Amin. Haleluya. Yang pasti, yang penting, yang saya mau bilang kepada jemaat, apakah di masa-masa sulit kau masih setia mengiring Tuhan? Atau kau sibuk punya agenda, rencana untuk segera lari dari panggilan Tuhan? Atau kau mulai membangun sebuah bisnis usaha untuk menyelesaikan persoalanmu, tanpa yang kau sadari proses yang sedang Tuhan izinkan terjadi untuk supaya hatimu melekat kepada Tuhan. Amin. Tuhan lebih tertarik mengubah karaktermu daripada mengubah keadaan. Itu sebabnya saat engkau datang kepada Tuhan, yang pertama Tuhan mau izinkan lakukan adalah dia mengubah dari yang tidak percaya menjadi percaya. Amin. Haleluya. 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 Jika engkau percaya hari ini, saya percaya Alkitab yang catat, engkau tidak dipermalukan. Amin. Mungkin hari ini kau menangis, mungkin kau sudah berdoa, Tuhan aku berdoa, tapi sepertinya tidak yang kuharapkan. Jangan kecilkan hatimu. Tuhan belum selesai bekerja. Karena hari ini kau masih ada, itu tanda dia akan menyelesaikan panggilannya, tujuannya, untuk supaya dunia melihat Yesus besar dalam dirimu. Amin. Haleluya. Pada waktu pendarahan 12 tahun sedang bersama dengan Tuhan, dia harus bisa dong secara egois. Dia bisa dong pakai jabatannya sebagai kepala rumah ibadat. Dia bisa dong tegur itu kepala orang yang sakit pendarahan 12 tahun. Aku dong di luar. Kenapa kamu? Saya mau bilang, kalau Bapak Ibu mau melihat mujizat, jangan pernah egois sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan ajari Tuhan, Tuhan aku kan sudah buat ini, aku sudah doa ini, aku sudah lakukan ini. Yang jelas Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Amin. Amin. Kalau kau bisa masih angkat tangan malam ini, itu tanda bahwa Tuhan masih ada bersama. Amin. Tetaplah tanganmu terangkat seperti Musa terangkat tangannya ketika dia berhadapan dengan orang Amalek. Saat kau mampu mengangkat tangan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, kemenangan sudah di depanmu. Haleluya. Kau sudah menginjak laut yang besar itu, dan kau sedang berjalan dalam kemenangan. Mungkin hari ini kau berkata, Tuhan aku butuh mujizat. Dengar, Tuhan lebih butuh engkau ada di dunia ini untuk dia menyelesaikan panggilan atasmu. Amin. Saya melihat jangan ada yang putus asa ketika kau dengar khotbah hari ini. Jangan pernah engkau putus asa. Udah, aku gak mau lagi doa, gak mau lagi baca kitab, gak mau lagi pelayanan, gak mau lagi menginjil. Sekalipun terbatas keadaan kita hari ini, gunakan sosial mediamu, gunakan semua statusmu untuk menyatakan Tuhan itu besar dalam dirimu. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita. Beda ya kalau ibadah online. Saya agak grogi. Dingin tangan saya. Padahal setiap hari Minggu di shootnya kita kalau ibadah. Tapi saya mau bilang, waktu saya mendapat ini, saya mengerami 2-3 minggu. Dia harus bisa pakai egonya. Apalagi di dalam tradisi orang Yahudi, dalam kitab suci, orang pendarahan 12 tahun itu adalah orang yang najis. Dia bisa pakai otoritas, tapi dia sabar menunggu.
Kalau engkau mau melihat kemenangan yang Tuhan sediakan, sabar dengan waktu Tuhan. Bu Zali, Bu Lina Gozali, semua blessing ministry. Sabar. Bilang sama kiri kanan, sabar. Haleluya. Abraham 25 tahun menantikan janji Tuhan. Nuh mempersiapkan bahtera itu ratusan tahun. Dia sabar. Orang yang sabar, dia melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar mampu merebut sebuah kota. Mungkin hari ini engkau sudah gak sabar untuk lakukan sebuah terobosan. Tuhan lebih lagi mau ingin lakukan terobosan. Tapi hari ini kalau Tuhan suruh kita berdiam diri, itu kita harus mengevaluasi semua yang kita kerjakan. Kalau hari ini kita dipanggil pulang ke surga, nama kita ada enggak? Tuhan kenal kita enggak? Saya rindu kondisi kita lihat di seluruh dunia. Dari bulan 1 sampai bulan sekarang, udah hampir jutaan orang meninggal. Di Indonesia, udah 5.000. Kematian di depan. Dan kematian itu pasti. Pertanyaannya buat kita orang percaya, ketika malam ini kita pulang, kita udah lakukan panggilannya enggak? Kita udah berjalan dalam kehendak enggak? Atau kita sibuk hanya sekedar kenal Tuhan untuk supaya masalah kita selesai? Tuhan izinkan proses terjadi, Alkitab mencatat supaya engkau murni dan tak bercacat celah. Haleluya. Kesabaran melatihmu untuk supaya semakin bergantung kepada Tuhan. Mujizat pasti ada. Amin. Mujizat ada sekarang. Bilang dengan iman. Mujizat ada sekarang. Aku terima. Haleluya. Pada waktu Yerus sedang beritahukan, tiba-tiba ada dari keluarganya bilang, anakmu sudah mati. Tidak usah kau susahkan gue. Mungkin sebelum kau dengar khotbah blessing ministry, kau dapat telepon, atau kau dapat berita, atau dapat informasi, mau nggak mungkin keuanganmu, kesehatanmu, keluargamu, anakmu, suami istrimu dipulihkan. Tapi saya mau bilang, mau dengar kata saudara itu atau mau dengar kata Tuhan? Kata Tuhan, jangan takut, percaya saja. Sementara keluarga yang baru menyampaikan kepada Yerus, dia baru melihat mayat itu terkujur, terbaring, dan orang sudah banyak datang. Hari ini mungkin juga ada banyak orang sudah berkata kepadamu, nggak mungkin keluargamu dipulihkan, nggak mungkin kesehatanmu disembuhkan, nggak akan mungkin usahamu dibangkitkan di masa-masa sulit. Tapi saya mau bilang, kau jalan dengan Tuhan, dengar suara Tuhan, atau lebih percaya kepada manusia yang tidak bisa menjamin masa depanmu? Hari ini blessing ministry saya mau bilang, ini penting buatmu. Ada 2 kata, jangan takut, percaya saja. Yang Tuhan mau bereskan di ibadah kita hari ini, ketakutanmu jangan dibiarkan besar. Karena orang yang takut, 1 Yohanes 4 berkata, kasih Tuhan tidak ada dalam dirinya. Jangan kau takut melihat keadaan, melihat persoalanmu yang besar, tapi takutlah akan Tuhan, karena Dia sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Dia sanggup mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Saudaranya bilang, Yerus, gak usah susahkan guru, anakmu sudah mati. Dia memang ada di sana sebelum dia ketemu Yerus. Dia sudah lihat anak Yerus yang 12 tahun sudah terbaring. Orang menangis, meratap. Tapi di satu sisi Tuhan sedang kuatkan yang namanya Yerus. Yerus, jangan takut. Hari ini kalau kau tahu dan sadar, kau jalan sama Tuhan, dan Tuhan ada bersama denganmu, dengarkan apa yang Tuhan katakan. Kalaupun seandainya berbanding terbalik dengan fakta yang kau hadapi hari ini, saya percaya Tuhan punya cara membalikan keadaan. Amin. Amin. Mungkin kau rindu bagaimana anakmu, suami istrimu, kau punya iman supaya mereka mendapatkan anugerah dan berkat yang besar dari Tuhan. Tapi fakta, kok enggak sama ya dengan yang kuimani. Imanmu sudah benar,
Tetapi semua yang Tuhan izinkan terjadi ketika orang atau saudaranya menyampaikan kabar kepada Yairus, itu melatih Yairus. Kau ikut denganku sampai di rumahmu, atau kau ikut dengan saudara. Ada banyak orang ketika dia mendengar fakta, manusia yang dia ikutinya, Tuhan ditinggalkannya. Sekali lagi saya ulang. Ketika manusia mendengar fakta, manusia diikutinya, Tuhan ditinggalkannya. Tapi hari ini, pesan yang saya mau bagikan, apapun yang kau dengar, jangan ragukan apa yang Tuhan katakan. Karena orang bimbang tidak mendapat apa-apa. Biarlah hatimu teguh. Kalau engkau percaya dengan Tuhan, pasti itu terjadi. Amin. Amin. Ada sukacita? Amin. Kayaknya lama nggak beribadah ini, kayaknya seduh ya, seduh ya. Tuhan Yesus. Kayaknya lama sih nggak ibadah di gereja ya. Jadi ketika melihat pendeta itu kayaknya yang ya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya melihat, saya ngerasakan ada banyak hari-hari ini mulai kehilangan cinta mula-mula. Kondisi keadaan, stres, ketakutan membuat dia sulit berdoa. Sehingga kepenatan, ketakutan itu melanda. Satu hal yang saya mau bilang, perbaiki mesbah doa. Waktu Elia diperhadapkan dengan 850 Nabi Baal, yang pertama dia lakukan adalah dia memperbaiki mesbah. Ketika engkau tahu dunia sedang dia dibentuk, diizinkan proses COVID-19 terjadi. Sesungguhnya Tuhan sedang mau melihat, Tuhan sedang menunggu umatnya, anak-anaknya membangun kembali mesbah. Apa mesbah? Mesbah adalah sebuah tempat korban diletakkan. Mesbah bahasa Ibrani adalah mitzbeh, tempat pembantaian. Artinya ketika engkau melihat keadaan ini yang semakin sulit, engkau izinkan setiap hari kau letakkan hidupmu, supaya firman itu membentuk, mengajarimu, supaya engkau menjadi serupa seperti Kristus. Haleluya. Haleluya. Namanya tempat pembantaian berdarah-darah. Ini waktunya masa-masa seperti ini. Dagingmu itu disembelih sama Tuhan. Egomu, amarahmu, kepahitanmu, kebencianmu, ketakutanmu itu dibentuk, diputus dengan firman. Haleluya. Bahkan malas berdoa, malas baca kitab. Izinkan firman ini menyembelih itu. Haleluya. Jika Tuhan katakan, waktu Tuhan bilang sama Yairus, percaya saja, jangan takut. Satu sisi itu saudaranya, tapi Alkitab bilang, sampai tiba dia di rumah, Yesus masih jalan sama dia. Hari ini, sampai kau tutup mata, jangan pernah ragukan bahwa Yesus itu Tuhan yang hebat. Sekalipun dunia ini goncang, tapi firman apa kata Tuhan tidak pernah bergoncang. Selama firman janji Tuhan itu tinggal di dalam roh, jiwa, pikiranmu, mau dunia bergoncang, Tuhan akan buat engkau berbeda. Amin. Dan saya mau bilang begini, waktu Yesus ada di rumah itu, Yesus mengusir orang-orang yang nangis meratap. Saudara tahu nggak? Coba cek air matamu. Kau menangis karena nggak ada uang, masalah yang banyak, atau air matamu karena kau rindu ingin berjumpa dengan Tuhan? Menangislah karena kau punya hati, Tuhan, aku mau seperti Kristus Yesus. Saat dia berdoa di Getsemani, dia juga minta, lalukan cawan ini, tapi bukan kehendakku. Kadang kita mengerang, kita menangis supaya kehendak kita yang jadi. Saudara tahu dunia ini Tuhan izinkan terjadi. Apa yang kita alami dan rasakan hari ini supaya apa? Supaya manusia lihat, ingat, catat bahwa engkau punya pencipta. Kau sementara di dunia ini. Haleluya. Haleluya. Semua kesombongan, kearogansi, sombong rohani kita, kepintaran kita, letakkan itu di kaki Tuhan. Ingat, virus yang kecil bisa memporak-porandakan manusia, bisa membuat manusia saling curiga. Tapi iman, kasih dan pengharapan
membuat engkau akan menyatu dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia usir semua itu, semua ego di hatimu. Tuhan, kau hanya perlu Tuhan supaya Tuhan lakukan sesuatu. Perlulah Tuhan supaya Tuhan buat hati seperti ini. Lalukan jalan ini, bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Saudara tahu, saat sepertinya Tuhan gak lakukan sesuatu, dia sedang melihat dari tahta, atau dia sedang melihat di sekelilingmu. Kau tetap percaya atau tidak? Kau tetap teguh enggak? Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Keputusan Raja Nebukadnezar, lemparkan mereka kepada perangnya. Saudara tahu, karena hatinya tetap teguh. Sadrak, Mesak, Abednego menunjukkan identitasnya. Sekalipun Tuhan tidak tolong aku, sekalipun dunia ini tidak berubah, aku tetap menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Aku hanya mendengar arahan-arahannya sampai aku pulang ke surga. Haleluya. Haleluya. Blessing ministry, semangat. Amin. Kalau kau bisa senyum hari ini, itu tanda mujizat sudah terjadi. Karena hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Dan saya mau bilang begini, pada waktu Yesus masuk, dia berkata kepada anak itu, dia pegang tangannya. Blessing, hari ini tangan Tuhan pegang hidup. Saya mau bilang begini, setiap kali Tuhan Yesus buat mujizat, dia pakai perkataan. Jadilah iman, seperti iman. Tapi pada waktu bersama Yairus, dia sentuh anak-anak ini. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, dia pakai perkataan. Pada waktu Tuhan menciptakan langit bumi, dia pakai perkataan. Tapi pada waktu Tuhan menciptakan manusia, dia pakai tangannya membentuk manusia dari debu tanah. Saya mau bilang, hari ini kalau kau mendengar firman, engkau sedang ada dalam tangan Tuhan. Jangan takut. Kalau kau jatuh, dia akan angkat engkau. Kalau hari ini orang coba merancangkan kejatuhan dan kegagalanmu, dia ada di depan dan di belakangmu. Dia akan jadi pembelamu. Bagaimana cara Tuhan terus engkau ada dalam tangan Tuhan? Satu hal yang saya mau bilang begini. Untuk kau tetap ada dalam arahan Tuhan, mendengar suara Tuhan, ada dalam genggaman tangan Tuhan, kau punya hubungan dengan Tuhan. Hari ini perbaiki mesbahmu, bangun pagi-pagi benar, baca kitab suci, ambil jam-jam puasa. Haleluya. Haleluya. Terus menerus. Sampai kapan Pak Pendeta? Sampai Tuhan menjemput kita. Karena yang kita lakukan itu untuk supaya kita terus izinkan Yesus Kristus Tuhan menjadi Raja. Untuk kita mendengar arahan Tuhan, mendengar apa yang Tuhan katakan, punya hubungan, punya mesbah. Tahu enggak Bapak Ibu, hari ini Tuhan sedang rindu supaya anak-anaknya, penyembahannya terus naik kepada tahta yang kudusnya. Hari ini semua kita sadar, ibadah gedung yang besar. Oleh COVID-19, kita harus ibadah di rumah. Tapi tahu enggak Bapak Ibu, sekalipun gereja hari ini belum buka, tapi sorga dan kuasanya tetap terbuka. Amin. Hari ini dengarkan suara Tuhan. Kalau engkau rindu dengar suara Tuhan, kau punya hubungan. Kau sambil masak, sambil jalan, mengendarkan mobil, bangun komunikasi dengan Roh Kudus. Blessing ministry berdiri atas suara Tuhan, bukan suara manusia. Dan saya mau bilang, dimanapun blessing ministry berada, ketika engkau meletakkan hidupmu di atas apa yang Tuhan katakan, Allah mau tidak bisa menguasai. Saya rindu kau perbaiki mesbah. Apa yang sudah dirusak oleh iblis, bangun kembali. Yang kedua, percaya. Jangan pernah ragukan Tuhan. Haleluya. Masa kelaparan pun pernah terjadi di masa-masa Ishak. Masa kekeringan, misalnya.
Ishak punya kekayaan, punya kemampuan untuk meninggalkan Filistin. Tapi dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya boleh keluar nggak dari negeri ini? Jangan, tidak boleh. Mungkin hari ini kau mendengar, kau punya kemampuan untuk coba mengatasi persoalan. Dengar Tuhan mau bicara apa. Tuhan bilang sama Ishak, jangan berkati Filistin. Maka menaburlah Ishak hari ini. Dan Tuhan mau bilang kepada kita, pada waktu masa-masa sulit, dengar suara Tuhan, engkau akan Tuhan buat bersinar, berbeda. Kitab yang bilang, waktu Ishak menabur, tahun itu juga 100 kali lipat dia dapat dari Tuhan. Apa yang mau kita tabur hari ini? Taburkan air matamu untuk menangis atas Indonesia, bangsa-bangsa. Menangis supaya melalui peristiwa ini lawatan besar terjadi di seluruh dunia. Kegerakan-kegerakan terjadi. Seperti mana Tuhan berbicara kepada Saul, Paulus, begitu juga Tuhan mau berbicara kepada Indonesia. Haleluya. Nangislah karena orang Alkitab yang catat, orang yang mencucurkan air matanya. Tuhan katakan, Tuhan tampung di Kirman. Air mata penyembahan yang haus lapar kepada Tuhan, Tuhan tampung. Tapi air mata egois, air mata yang hanya mementingkan diri sendiri, Tuhan usir semua itu. Tapi air matamu ketika kau berkata, baharu ya Tuhan, baik akal budiku, pikiranku, dan jadilah raja dalam hidup. Aku berdoa supaya lawatan Tuhan terjadi. Saya percaya. Amin. Air mata Tuhan akan tampung. Yang kedua, percaya saja. Saya melihat hari-hari ini banyak yang berkata, apakah aku bisa melewati masa-masa sulit? Tidak usah kau takuti hal-hal yang seperti ini terjadi. Tapi takutlah kalau namamu tidak tercatat dalam buku kehidupan. Saya berdoa hari ini buat blessing ministry. Bila nama saya, semua kita ada di buku kehidupan. Dan saat Tuhan panggil kita, nama kita ada di situ. Haleluya. 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 Talitaku. Persiapkan diri. Ada kebangunan-kebangunan rohani besar terjadi. Dan saya melihat ada kebangunan-kebangunan ekonomi yang mulai terjadi. Saya berdoa hari ini Tuhan pegang Indonesia. Tuhan berkata kepada blessing ministry, bangunlah. Bangunlah dan beri dia makan. Artinya begini, Tuhan menghidangkan makanan di hadapan para lawan kita. Ada makanan-makanan rohani, makanan-makanan dari sorga yang kita nikmati. Mari persiapkan diri. Jangan sepakat dengan keberadaan. Inilah yang saya bisa bagikan kepada blessing ministry. Saya berdoa buat yang di rumah. Jangan pernah engkau ragu dan putus asa. Jangan pernah engkau menyerah oleh keadaan. Tapi biarlah engkau tetap berkata, aku mau ikut engkau Tuhan. Kemanapun engkau pergi, aku mau iring engkau Yesus. Orang boleh ngomong A, B, C, D tentang hidupku. Tapi yang aku percaya, selama aku jalan dengan engkau dan engkau ada bersama denganku, engkau akan buat aku menikmati semua janji. Haleluya. Haleluya. Amin. Hari ini ada kebangunan roh. Amin. Mungkin kau datang hari ini, kau berkata, bisa nggak aku melewati masa-masa sulit ini? Bersama Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Blessing, persiapkan dirimu. Ini ibadah pertama. Ibadah-ibadah selanjutnya melalui online ini akan ada banyak lawatan Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ini waktu yang blessing ministry akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Amin. Sebelum itu terjadi, biarlah kita dimulai dari kita. Kita tundukkan kepala kita. Hidupku Hidupku menggenapi firman-Mu.
tanda mujizat. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau besertaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Jadikan ini menjadi doamu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku Bahwa Engkau ada hari ini menggenapi apa yang Tuhan nubuatkan. Tuhan katakan bahwa Dia akan menjadi teman sekerja. Tuhan akan bawa engkau dan pakai engkau untuk menjadi tanda ajaibnya. Ya, haleluya. Mari angkat tanganmu, jemaat Tuhan, baik yang di sini dan di rumah. Hidupku menggenapi. Saya percaya ada lawatan terjadi. Amin. Kalau kau mau berseru, berserulah. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersama Di dalamku. di dalam Oh, sebagai jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali katakan hidupku menjadi Tuhan, menggenapi nubuatan-Mu. menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yairus, ketika saudaranya mendengarkan anaknya sudah mati, saya percaya secara psikologis dia terganggu. Hari ini ketika kau dengar firman ini, mungkin kau mendengar keadaan kabar keadaanmu, atau kesulitan-kesulitan yang kau hadapi. Tapi saya mau bilang kepada jemaat Tuhan Blessing Ministry di tempat ini dan di rumah, Tuhan ada bersama denganmu. Jangan ragukan Dia. Saya tahu yang di rumah, kau sedang merasakan hadirat Tuhan, atmosfer Tuhan yang begitu kuat. Kau merasakan sesuatu yang hilang berbulan-bulan. Hubungan, sentuhan tangan Tuhan. Dan hari ini kau bisa merasakan itu di rumah ini dan di rumahmu sendiri. Saya melihat tangan Tuhan menjamahmu. Dan Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Hiduplah apa kata Tuhan. Amin. Sekalipun dunia berkata A, B, C, D, tapi hari ini dia berjalan bersama dengan Tuhan memberkatimu. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini, taruhlah tanganmu di hati kami. Gak ada yang kami inginkan selain supaya Engkau menjadi raja di hidup kami. Jadilah penguasa tunggal. Yes. Dan biarlah kiranya Engkau memulihkan keberadaan umat-Mu. Dan Engkau juga memulihkan keberadaan Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa. Amin. Hari ini Talita pun ada tangan Tuhan yang membangkitkan ekonomi, kesehatan, bahkan rumah tangga yang mulai di ujung keretakan. Hari ini aku percaya ada tangan Tuhan yang memulihkan itu semua. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Blessing Ministry. Ada kebangunan rohani terjadi atasmu. Persiapkanlah dirimu. Engkau tidak sendiri. Ada Tuhan berjalan bersama denganmu. Ya Tuhan Immanuel. Bangkitkan rohmu. Biarlah rohmu terus menyala-nyala. Hiduplah dalam arahan dengar suara Tuhan. Terus dituntut dengan apa yang Tuhan katakan. Tuhan memberkatimu, Blessing Ministry. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Kami diberkati, biarlah ibadah selanjutnya, ibadah online ini akan terjadi sebuah kebangunan Tuhan. Kami di sini, tapi Roh Tuhan itu terus bekerja dengan cepat, dengan luar biasa. Ampunkan dosa pelanggaran kami. Biarlah setiap kami yang mendengar
Kami yang melihat apa yang Tuhan katakan hari ini. Kami diberkati, kami dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah diberkati sama-sama katakan. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. Shalom. Shalom.